maka boleh ditulis kolon strip rectum seperti itu ya. Oke. Nah ini adalah salah satu bagian dari usus besar ya, yang buntu ya. Nah ini adalah appendix vermiformis ya. Saya bilang kemarin, identifikasikan terlebih dahulu epitelnya. Ini epitel kolumer selapis dengan kelenjar intestinalis yang letaknya berjauhan dan jumlahnya lebih dikit dibandingkan kelenjar intestinalis pada usus besar. Tapi dia didominasi oleh nodulus lymphaticus solitarii yang padat menyusun dari lamina propria sampai ke tunica submukosanya. Ya, ini ya. Nih. Ya. Ini di lamina propria, ini muscularis mucosa ya. Paling banyak di lamina propria nodulus lymphaticusnya. Ini yang ungu nih deh. Tahu ya strukturnya. Nah, kita besarin ya. Kalau yang kecil kita besarin. Nah ini ya, ini struktur epitelnya yang tipis ini ya, kolumer selapis. Ini adalah nodulus lymphaticusnya tadi ya. Ini kelenjar intestinalis ya. Ini epitel pada appendix ya, kolumer selapis. Kemudian ini nodulus lymphaticusnya. Nah ini adalah otot ya, muscularis. Kemudian turun ke bawah ya. Ini adalah struktur muscularis eksterna. Tadi muscularis interna ya. Ini muscularis eksterna yang terdiri dari otot polos ya. Ini otot polos ya, sirkuler dan bagian longitudinal ya, ini ya. Nah ini adalah tunica serosanya. Oke, paham? Ini muscularis interna ya. Ini yang kecil ini yang dekat tunica, yang dekat lamina propria. Oke, lanjut. Jadi kalau kayak gini sebenarnya sudah kelihatan sih. Nih, kalau kecil aja ini ya. Nah, ya. Ciri khasnya apa? Epitelnya kolumer selapis, dia tidak ada pilus, tidak ada plica circularis, dan di bagian lamina proprianya banyak mengandung nodulus lymphaticus solitarii. Ya. Tapi beda ya dengan ilium kemarin, kan ilium itu padat-padat ya. Pair pitch-nya padat-padat ya. Terbentuk kayak kelompok-kelompok. Kalau ini nggak akan menyebar ya nodulus lymphaticus solitarii. Ingat aja di bagian apa itu paling banyak nodulus lymphaticus solitarii ya. Karena kalau misalnya terjadi infeksi ya, peradangan inilah yang menyebabkan nanti terjadi appendicitis di situ. Ya, salah satu penyebabnya. Ya. Karena banyak sekali sel nodulus lymphaticusnya. Kemudian lanjut preparat yang kedua. Ini bagian apa? Kalau lihat kayak gini bagian apa? Preparat apa lagi kira? Yang ini dulu. Lihat ininya seperti ini, kemudian kayak kolon. Apa? Kolon betul. Ya, kelenjar intestinalisnya panjang-panjang. Kamu sesi berapa? Kenapa kamu telat? Dari mana? Lewat kamu satu preparat. Ya sudah, duduk di situ. Kita belajar sama temennya aja. Ini kelenjar intestinalis yang panjang ya dan tinggi-tinggi ya dalam-dalam. Kemudian epitelnya kolumer selapis. Ini bagian kolon. Nah, kita susuri sampai ke sini. Terus yang masih bagian kolon, bagian rektum lah ya, bukan kolon ya. Rektum, ujung. Sebenarnya ubergang. Nah, ini ada daerah ubergang. Ya. Terjadi perubahan epitel kolon yang kolumer selapis tanpa ada pilus dan plica circularis menjadi epitel squamous kompleks non kornifikasi. Masih di bagian awal ini masih non kornifikasi. Karena dia nanti di anus ya, nanti baru berubah menjadi kornifikasi. Tapi yang ini preparatnya masih non kornifikasi. Kemudian
dikit yang bagiannya ini ada ya, anusnya nih, nggak terlalu banyak. Nah ini otot polos ya. Ini otot polos ini musculus sphincter ani internus ya. Ya otot polos. Harusnya di bagian anusnya ada otot rangka ya, tapi terpotong pada preparat ini. Otot rangka itu bagian dari apa? Musculus sphincter ani externus ya. Nah ini masih musculus sphincter ani internus, masih otot polos semua. Ya. Oke, jadi kalau ditanya ini pubergang apa, berarti pubergang dari anorektum pubergang atau rektum anus pubergang. Oke. Terus beralih kelenjar aksesoris terbesar ya yang berada di luar saluran cerna. Nah ini apa kira-kira dek? Nih, hepar betul. Ini adalah struktur hepar. Ini preparat ini mungkin diambil dari tikus ya. Jadi memang bentukan heksagonalnya tuh nggak terlalu tampak ya. Heksagonal kayak yang kemarin ya. Nah kalau kita ambil dari preparat primata ya monyet itu tertampak. Nah kalau preparat tikus memang seperti ini. Dia memang bentukan heksagonalnya tuh nggak kelihatan, tapi kan kelihatan struktur hepatosit yang tersusun radier ya. Yang hepatositnya yang mana yang ini? Yang bagian merah-merah. Nanti kita besarin. Nah ini adalah area porta. Ini juga area porta nih besar ya. Nih. Ya area porta atau kanalis porta, trias porta. Ya. Nah ini bagian kecil, ada putih kecil ya. Ini adalah vena centralis ya. Kemudian ini ya dia, vena centralis. Mana yang tadi? Yang kecil. Nah, yang besar dikit. Iya, terus porta. Nah, ya. Nah ini area portanya. Ya, ini adalah arteri hepatika, ini adalah vena porta hepatis, dan ini adalah ductus biliaris ya, karena masih kelihatan bentukan sel kolumner ya, bentukan kolumner. Ya ada sel epitel kolumner ya, ductus biliaris. Nah ini adalah yang ini apa? Yang ada nukleusnya apa? Hepatosit. Berarti kalau ada nukleus berarti hepatosit, sel heparnya. Iya. Ya. Yang ada inti kan pasti sel, ya. Berarti ini adalah hepatosit. Ya. Yang bagian putih-putih ini sinusoidnya, Dek. Ya, kayak ada putih-putih di antara sela-sela ini. Sinusoid hati. Ini adalah sinusoid. Ya. Trias porta. Kemudian tampak seperti ada segitiga agak besar ya. Nah, itu sel Kupfernya. Nah, sel Kupfer dari antara yang terletak di antara sinusoid. Ini nih. Ya. Mana? Itu tuh. Nih ya. Nah, ini kan BT beda nih. Nah, ini kan di antara sinusoidnya ada seperti bentuk segitiga agak besar-besar ya. Itu adalah sel Kupfernya. Oke. Sudah ya? Belum. Sudah ya? Pankreas baru 3. Ini preparat apa? Apa tuh? Ya betul, kandung empedu ya. Ini adalah diverticula. Diverticula ini dibentuk dari epitel ya. Epitel dari si kantung empedu, membentuk suatu bulatan seperti kantung kecil, diverticula atau cryptus ya. Epitelnya kolumner. Nah, bisa nggak usah dibesar sih, sebenarnya kecil aja. Kalau lebih enak kayaknya kayak ini, kan kelihatan. Nih ya. Ini kan epitelnya mengalami lipatan-lipatan ya. Nih. Lunar lapis. Kemudian tidak ada lapisan tunica submucosa ya kemarin ya pada saat IT ya. Langsung muscularis. Nih, tunica muscularisnya ini. Kalau dibesarin ya, nanti kita besarin. Nih ya. Tunica muscularis. Nah, ini jaringan ikat ya, lapisan tunica serosanya. Dia padat. Dan serat-seratnya menyusun secara rapat di sini. Jadi sebesar ini adalah tunica serosanya. Nah kalau kalian besarin ototnya kelihatan ya. Nih, ini ototnya ya. Nih. Ini jaringan ikat. Nah ini ototnya terpolos. Yang kalau ini sel fibroblast ya, yang seperti bintang ini.
Ya, ini jaring ikat. Oke ya. Jadi kalau vesica biliar itu sebenarnya kecil kayak gini kelihatan sih. Ya, mungkin nggak tahu lagi ya. Lagi misalnya nanti saya fiksasi di sini nih, yang ada di vertikulanya ya. Oke, preparat yang terakhir. Nah, apa ini? Sama apa lagi? Pankreas ya. Nah, ini kelihatan ya sebenarnya dari kecil kayak gini. Kamu lihat dulu seperti ini, ya. Ya, kelihatan nih. Ini yang tampak warnanya lebih ya asidofilik ya. Ini kan asidofilik nih warnanya nih. Nah, ini adalah pankreas exocrine-nya atau asinus serosanya. Ini kelihatan nih tangan saya tuh ya, ada tangannya. Nah, itu kan lebih pucat ya. Kelihatan nggak warnanya beda ya? Kelihatan nggak? Nah, itu adalah pankreas endokrin atau disebut juga pulau-pulau Langerhans atau islet of Langerhans atau pulau pankreas boleh, yang mengandung sel alfa, beta, dan delta serta sel polipeptida pankreas. Nah, biar kalian nggak ini lihat pembesaran besarnya, gimana bentuk selnya. Saya bilang kemarin ya sama ya bentuk selnya ya. Kita nggak bisa membedakan mana sel alfa, mana sel beta, mana sel delta. Nah ini ya. Apa ini pankreas di bagian pulau Langerhans? Bukan, apanya? Asinus bagian pulau. Nah ya, ini kan beda strukturnya dengan sekitar ya. Ini adalah lihat tangan saya yang berputar ini. Ini adalah islet of Langerhans atau pulau-pulau pankreas. Ya, ini sel-selnya alfa, beta, delta. Kalau beta di bagian tengah, kalau alfa di perifer ya saya bilang kemarin. Ada sel delta dan polipeptida pankreas yang juga jumlahnya lebih sedikit. Ini adalah asinus serosanya. Ini kan sudah kalian lihat ya kemarin sebenarnya di glandula parotis. Asinus serosa. Sebenarnya ada sel sentroasinus ya. Tapi itu mau dilihat ya lambat-lambat nanti di tengah-tengah ini ada sel sentroasinus harusnya. Tempat pengeluaran sebelum ke ductus intervalaris. Ya seperti ini. Sudah selesai. Bis 5 preparat cuman.